Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu materi metode hisab dan ru'yat. Ini merupakan materi dari bab 2. Bagaimana kalian bisa mempelajari metode hisab dan ru'yat yang akan kita capai pada kesempatan materi ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui pengertian hisab dan ru'yat, kemudian memahami metode penetapan metode hisab dan ru'yat, kemudian bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap percaya diri dan tanggung jawab melalui metode hisab dan ru'yat tersebut. Juga kalian harapan yang diinginkan adalah bagaimana juga kalian bisa meyakini metode hisab dan ru'yat dalam penetapan awal bulan Komariah. Kemudian bisa menjelaskan bagaimana menetapkan awal bulan Komariah. Kemudian yang pertama langsung masuk ke materi pengertian metode hisab dan ru'yat. Sini ada pengertian yang harus kita pahami. Kita tahu bahwasanya sebagai orang Islam kita punya kewajiban yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu ada dua yang sering kita ketahui. Pertama, beribadah yang cara-caranya ditentukan, waktunya juga ditentukan. Misalnya sholat, puasa, ada zakat, ada haji, itu caranya ditentukan, juga waktunya. Ya. Yang kedua ada ibadah yang hanya caranya saja, zikir dan iktikaf misalnya, dan lain-lain yang barangkali bahkan tidak caranya. Pokoknya bagaimana kalian atau kita semua berbuat dalam rangka mencari ridho Allah, itu termasuk beribadah. Oleh sebab itu penting sekali kita untuk mengetahui tata cara, waktu dan sebagainya di dalam melaksanakan ibadah jika yang kita laksanakan itu memang harus butuh itu. Misalnya sholat 5 waktu, kapan sholat zuhur, jam berapa, dan sholat subuh, asar dan sebagainya. Apalagi puasa, kapan kita berpuasa, ya tahunya 1 Ramadan, tapi kapan itu 1 Ramadan, tanggalnya itu perlu dikaji ulang, dalam arti diteliti. Disinilah pentingnya metode hisab dan ru'yat. Ya. Metode hisab ini secara bahasa itu dari bahasa Arab. Hasibah yaksabu. Ya. Hisaban artinya hitungan. Ya, hasibah itu menghitung. Hisaban itu artinya hitungan, isi masdar. Jadi secara istilah bagaimana menghitung posisi bulan dan matahari. Fungsi benda langit khususnya matahari dan bulan dalam Islam sangat penting karena menjadi panduan untuk menentukan waktu sebuah ibadah. Ilmu hisab juga digunakan mengetahui posisi bulan. Sudah di atas ufukkah atau di bawah ufukkah? Ya, ketika sudah di atas ufuk artinya sudah masuk tanggal 1, masuk awal bulan Komariah yang ada 12 bulan itu ya. Atau sudah masuk ke bulan baru, ya, istilahnya itu. Kalau bulan masih di bawah ufuk berarti masih tanggal terakhir bulan itu. Nah, ketika sudah
eh, di atas ufuk, berarti tanggalnya sudah ganti lagi tanggal baru. Nah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini ada dalam surat Yunus ayat 5. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa peredaran benda langit merupakan penanda waktu untuk menghitung tahun, bulan, dan hari. Ya. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian hisab. Ya. Kemudian macam-macam hisab. Hisab itu ada berapa dan bagaimana? Ya. Dalam ayat itu manusia diperintah untuk beristihad, sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika melakukan metode hisab. Ya. Kemudian berbagai metode hisab ditemukan dan dikembangkan seiring perkembangan pemikiran dan teknologi. Ya. Satu ada hisab urfi. Ya, bagaimana kegiatan penghitungan yang dilandaskan pada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional atau kebiasaan. Jadi menghitung pergantian hari, tanggal, pergantian bulan melalui adat kebiasaan, dilaksanakan secara tradisional. Ya. Tidak membuat perhitungan-perhitungan, tidak memakai rumus-rumus, ya, dan sebagainya. Yang kedua, hisab hakiki. Menentukan tanggal 1 bulan Komariah dasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Ya, menurut sistem ini umur tiap bulan tidak tetap dan tidak beraturan. Kadang-kadang 2 bulan itu ada masing-masing itu 29 hari. Ya, bulan yang keduanya adalah 30 hari dan sebagainya. Nah, ini perhitungan di dalam pergantian tanggal bulan itu dilakukan dengan melihat peredaran bulan dan bumi. Ya, perputaran itu kadang sampai 30 hari, kadang 29 hari. Ini hisab yang hakiki berdasarkan peredaran bulan dan bumi. Ini pun terbagi ada hisab takribi. Nah, dalam mengamati, membuat perhitungan hari, tanggal demi tanggal, bulan demi bulan itu dengan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab ini merupakan warisan para ilmuwan falak Islam masa lalu dan hingga sekarang masih menjadi acuan hisab di banyak pesantren di Indonesia. Yang kedua, hisab hakiki. Hisab ini menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab ini menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, menggunakan rumus-rumus terbaru yang dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru, sehingga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Ya. Dan kelemahannya hisab ini masih menggunakan kalkulator yang kadang digitnya itu bisa terbatas. Digitnya itu hanya berapa, 10, 11 atau 8 itu. Kadang kita butuh lebih akurat lagi kan, lebih panjang lagi itu. Kalau kalkulator sangat terbatas. Ini di antara kelemahannya. Yang ketiga ada hisab kontemporer. Hisab ini
menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bulan dan menggunakan data yang up to date. Sistem ini menggunakan alat bantu komputer yang canggih, tidak pakai hitungan kalkulator tapi pakai komputer. Bahkan di komputer atau laptop itu ada software tertentu yang yang dirancang, yang disetting menjadi aplikasi khusus ilmu falak. Ya, perangkat lunak aplikasi di laptop atau komputer yang khusus tentang ilmu falak. Ini luar biasa. Ini macam-macam hisab. Berikutnya metode ru'yat. Metodenya bagaimana sekarang? Kalau ru'yat tadi itu hisab ya. Sekarang ru'yat. Ru'yat itu dari kata ro'a yara ru'yatan. Ru'yatan itu ru'yah itu dari kata ru'yatan. Ru'yatan artinya apa? Artinya melihat, penglihatan. Ro'a itu melihat, fi'il madhi, yara, fi'il mudhari, ru'yatan isim masdar. Ro'a melihat, yara sedang melihat, ru'yatan itu berarti penglihatan karena isim kata benda yang itu bentukan dari kata kerja, penglihatan. Jadi ru'yah itu artinya melihat. Ru'yatul hilal dalam konteks metode ru'yat ini yang dimaksud adalah ru'yatul hilal, penglihatan terhadap bulan ya, atau hilal. Ya, ini yang perlu kita ketahui secara bahasa. Bagaimana melihat benda-benda langit, khususnya bulan. Sebagai permulaan tanggal 1 bulan Komariah atau bulan mulai dari Muharram 1, 2, 3 sampai. Nah, ini akan menentukan juga pergantian bulan. Di samping pergantian hari, pergantian tanggal juga pergantian bulan. Nah, namun seiring dengan perkembangan teknologi, metode ru'yat ini menggunakan alat yang canggih. Tidak hanya melihat secara kasat mata dengan mata kepala manusia, tapi dengan adanya teknologi yang canggih, semakin canggih ini pakai alat teleskop sehingga hasilnya lebih akurat, lebih besar, dan lebih mungkin mata tidak melihat tapi teleskop tertangkap kalau itu sudah ada bulan atau tidak ada atau belum ada bulan itu mau. Jadi ini yang dimaksud dengan ru'yatul hilal, metode ru'yah. Dalilnya, ya, kalau dalil hisab tadi sudah, ya sekarang dalil metode ru'yah. Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan. Dan berhentilah kalian berpuasa ketika telah melihat hilal bulan Syawal. Jika hilal tertutup bagimu maka genapkanlah bulan Syawal menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis ini menjelaskan bagaimana metode ru'yat memiliki landasan dalil yang sangat jelas. Dilakukan jumlah hari yang dalam Komariah tidak memiliki jumlah yang pasti, 9 kadang 30. Maka tergantung satu bagaimana proses ru'yah itu dilakukan, ya, kadang tertutup mendung ya dan sebagainya. Biasanya sudah di dalam bahasa Jawanya dititeni, ini waktunya sudah kelihatan bulan ternyata tidak ya. Dan sebagainya, jadi bisa berubah-ubah. Terkadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Hal ini untuk mengantisipasi jumlah hari yang maksimal 30 sehingga kemungkinan masih berpuasa pada tanggal 30 Ramadan tidak akan terjadi. Itu. Oleh karena itu ru'yatul hilal selalu dilakukan pada tanggal 29 Komariah. Jangan tanggal 30 karena siapa tahu tanggal 29 sudah
hari terakhir puasa. Besoknya tanggal 30 Ramadan, apa namanya, yang biasanya itu nyata sudah tidak Ramadan, sudah masuk tanggal 1. Nah, jika pada 29 hilal melihat bulan, maka besok adalah tanggal 1 Syawal, 1 setelah Ramadan itu. Namun bila tidak melihat, belum terlihat tanggal 29 itu, maka besoknya lagi masih bulan itu, bulan Ramadan itu tanggal 30. Istilahnya istikmal, menggenapkan, menyempurnakan bulan Komariah yang 29 menjadi 30. Dalam ru'yatul hilal itu ada beberapa istilah, 3 istilah yang sering kita dengar, kita pakai di dalam pelaksanaan ru'yatul hilal. Yang pertama adalah wujudul hilal. Wujud artinya adanya hilal, merupakan kondisi di mana bulan sudah berada di atas ufuk. Secara hakiki hal ini menunjukkan sudah dimulainya bulan baru. Jadi sudah di atas, sudah kelihatan. Di atas ufuk sudah kelihatan. Imkanur ru'yah. Jadi imkanur ru'yah, kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan ru'yah terhadap bulan. Bagi NO, imkanur ru'yah bisa dilakukan jika posisi bulan minimal adalah 2 derajat di atas ufuk. Istilah lain dalam ru'yah adalah ada ru'yatul hilal. Dari saya sampaikan ru'yah itu melihat hilal itu bulan, berarti ru'yatul hilal adalah melihat bulan, proses melihat hilal baik dengan mata langsung maupun alat bantu pakai tadi teleskop dengan kecanggihan teknologi atau dan lain-lain. Orang yang menyatakan telah melihat bulan baik secara langsung mata maupun pakai alat bantu harus melaksanakan sumpah agar kesaksiannya kuat. Berikutnya, bagaimana fungsi ada metode hisab dan ru'yat itu? Ya. Ini fungsinya yang pertama, ya ini kita langsung menentukan arah kiblat di suatu wilayah. Jadi dengan ada peredaran matahari, bulan, bumi ini kita akan bisa melihat walaupun jauh dari Mekkatul Mukarramah, dari Ka'bah, kita bisa tahu mana arah Ka'bah melalui metode hisab dan ru'yat. Ya. Sehingga kita tahu kita mau menghadap Ka'bahnya itu di mana. Orang Indonesia biasanya ke barat. Memang kalau ke Mekah ya kita ke barat. Nah, tapi apakah lurus ke barat kan tidak. Perlu ada metode untuk memastikan letak posisi Ka'bah sehingga kita ketika sholat itu menghadap Ka'bahnya itu pas. Ini perlu metode namanya hisab dan ru'yat. Karena alat kiblat bagi umat Islam sangat penting berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Kalau tidak menghadap kiblat ya tidak sah. Nah, ilmu falak dapat memprediksi waktu saat matahari melintas tepat di atas Makkah atau Ka'bah. Jadi ada suatu waktu saat di mana dalam proses perputaran matahari bulan bumi itu matahari posisinya persis di atas Ka'bah. Nah, saat tanggal jam itulah biasanya diinformasikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahwasanya tanggal itu ada posisi secara ilmu falak, secara ilmu hisab, posisi matahari ada di atas Ka'bah persis. Maka dilaksanakanlah istiwa a'dzam atau rasdul kiblat. Pada waktu tersebut semua bayangan benda tegak lurus akan mengarah ke Ka'bah. Misalnya kita dari Indonesia ketika ditentukan dalam ilmu falak, ilmu hisab itu hari itu adalah Ka'bah tepat di atas matahari di atas Ka'bah persis tepat. Maka ketika kita berdiri di Indonesia ini, kita dilawan bayangan kita itu adalah arah Ka'bah yang sebenarnya. Yang kedua,
manfaat kita adanya metode hisab dan ru'yat adalah menentukan waktu sholat. Waktu sholat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam karena umat Muslim harus sholat sesuai dengan waktunya. Maka ada istilah ada penang jadwal sholat abadi karena sudah diperhitungkan dengan ilmu hisab, ilmu falak itu. Zuhur jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, sudah ada semuanya. Yang ketiga manfaatnya adalah menentukan waktu terbit dan terbenam matahari sebagai awal puasa dan buka puasa. Ini bisa sampaikan tadi, dengan adanya hisab ru'yat itu maka akan dapat diketahui kapan tanggal 1 setiap bulan Qomariyah. Tak terkecuali setiap bulan Ramadan puasa itu. Yang keempat, menentukan waktu terjadinya gerhana bulan atau matahari, yang merupakan peristiwa alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kapan terjadinya gerhana, wilayah mana saja yang dapat melihat gerhana bisa diketahui jauh-jauh dari hari sebelumnya. Yang terakhir, bagaimana sikap NU terhadap hisab dan ru'yat. NU mengkombinasikan antara hisab dan ru'yat, kedua metode itu. Meskipun perhitungan hisab itu sudah sangat mendekati akurat, maka rumus-rumus dan sebagainya, namun NU tidak meninggalkan ru'yat. Hal ini karena ru'yat bersifat ilmiah, dia ada observasi, ada pengamatan langsung. Ya. Ru'yat juga bersifat ta'abudi dan Rasulullah menjalankan ru'yat itu. Ya. Dengan demikian NU memahami bahwasanya hisab adalah pelengkap dari ru'yat. Harus ada hisab juga harus ada ru'yat. Sikap ini diambil saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 84. Juga pada Munas Alim Ulama di Cilacap 87 dan Seminar Lajnah Falakiyah NU di Sukabumi tahun 92. Di antara keputusannya adalah sebagai berikut, bahwa penentuan awal bulan Qomariyah khususnya Ramadan, Syawal, Dzulhijjah didasarkan pada ru'yat sedang hisab sebagai pendukung. NU pandangannya tentang ru'yat didasarkan pada nas-nas Al-Quran dan hadis sebagai dipahami perintah ru'yat. Ru'yat dan pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman karena termasuk pelaksanaan perintah Allah untuk mengetahui, untuk memikirkan kebesaran ciptaan Allah. Ru'yat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk menentukan waktu ibadah seperti puasa dan sebagainya. Ru'yat adalah ilmiah karena ada pengamatan, ada penelitian, ada observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu hisab. Tanpa ru'yat tidak akan ada ilmu hisab. Ya, demikianlah keputusan NU tentang atau pandangan NU, sikap NU tentang hisab dan ru'yat. Bahwa mendahulukan ru'yat, hisab sebagai pendukung saja. Demikian tentang hisab dan ru'yat, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut sebagai awal pembukaan materi awal yang semoga bisa menggerakkan untuk lebih mendalami lagi, lebih penasaran lagi tentang hisab dan ru'yat. Dari saya bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.